Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Alauddin An-Nafis dengan nomor NIM 23403071. Saya akan membawakan materi tentang etika bisnis Islam. Istilah etika, etis, pada umumnya dapat dimaknai sebagai cerminan dari segala perilaku seseorang dalam kelompok tertentu. Etika hanya berbicara mengenai penilaian tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah, dengan dasar atau tolok ukur agar pemikiran komunitas setempat. Selanjutnya, istilah bisnis adalah suatu kegiatan yang diawali dari mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian berupaya menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba dari transaksi yang terjadi. Dengan demikian, perusahaan bisnis merupakan pelaku ekonomi kunci yang diharapkan mampu menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Etika bisnis berbasis syariah adalah perilaku dalam bisnis yang mensinergikan nilai-nilai dan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam praktek kehidupan berbisnis. Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pengusaha sukses memberi contoh yang patut diteladani, meletakkan dasar-dasar pengelolaan bisnis secara syariah. Mengapa Rasulullah menjadi tauladan dalam berekonomi? Rasulullah memiliki kepribadian yang mulia, utuh tanpa celah. Beliau mendapat julukan Siddiq, amanah, tabligh fatonah. Siddiq, sikap jujur yang selalu menepati janji, tidak menutupi cacat barang dan tindakan lain yang menyebabkan kerugian konsumen. Amanah, karena tidak melakukan hal-hal seperti penipuan, tidak mengurangi takaran, tidak memakan riba, tidak menzalimi konsumen atau sesama pedagang. Fatonah, yaitu memiliki sifat cakap dalam strategi pemasaran. Beliau selalu berpenampilan menarik dan memberi pelayanan yang memuaskan konsumen. Tabligh, karena beliau mempunyai kemampuan berkomunikasi yang santun, berwibawa, dan tidak menyakiti orang lain, serta menyampaikan kurang lebihnya dari barang dagangan. Dagang dan sistem dagang Islam atau dagang Rasul Muhammad SAW adalah perdagangan yang tidak menyakiti atau tidak merugikan satu dengan yang lain. Pernah terjadi di salah satu pasar di zaman Rasulullah SAW. Ada pedagang-pedagang di dalam pasar itu yang menjual barang-barang yang sama yang mereka jual. Toko si A ini sangat amat ramai, sedangkan toko si B yang di sampingnya itu sepi dari pagi. Akhirnya si A ini merasa cukup. Setelah itu si A setiap ada pembeli yang datang ke tempat tokonya, dia mengatakan, "Hai fulan, wahai pembeli-pembeliku, jangan kamu beli sama saya sudah alhamdulillah cukup untuk menghidupi anak dan istri saya dan bahkan lebih. Kasihan tetangga saya, toko si B ini dari pagi tidak satupun orang beli di tempatnya. Kalau bisa kamu beli aja di tempat si B supaya dia mendapatkan rezeki juga, dan insya Allah harga yang ada di toko itu tidak lebih mahal daripada di tempat saya, dan barang yang ada di toko si B itu sama dengan barang saya. Belilah di tempat mereka supaya mereka juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kamu."
Akhirnya satu pasar ini semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berkat kebaikan masing-masing toko tadi. Nah, ini yang perlu ditiru oleh kita. Kita di akhir zaman ini malah justru terbalik. Karena kalau sudah ada orang yang beli di tempat kita, kita seakan-akan pegang mereka untuk tidak pergi ke tempat si lain, tempat yang lain, supaya tempat yang lain tidak ada yang beli. Semua kalau bisa pembeli itu datang ke tempatnya. Sifat seperti ini adalah bukan sifat Islam. Sifat Islam adalah meringankan beban yang lain. Islam itu selalu memikirkan sesama. Lalu apa yang mendasari etika bisnis Islam? Etika usaha yang islami dibangun berdasarkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi dasar pijakan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya. 1. Al-Quran berfungsi sebagai penunjuk dan pembeda dari nilai-nilai buruk menuju pada nilai-nilai yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menyelamatkan manusia di dunia hingga akhirat. Yang kedua, Al-Hadis merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Selain itu, apa pedoman dan aksioma bisnis Islam? Dalam hukum Islam, etika bisnis tidak hanya dipandang dari aspek etika secara terpisah-pisah, melainkan sebagai kesatuan yang memuat pedoman yang berlaku secara universal bagi pemeluk agama Islam. Adapun beberapa aksioma dasar dalam konteks perumusan etika bisnis Islam. 1. Falah, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tujuan akhir setiap pelaksanaan ekonomi dan bisnis adalah sebagaimana tujuan dari syariat itu sendiri. Maqasid asy-syariah berupa menjaga atas keimanan, ilmu kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Yang kedua, maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Maslahat adalah keputusan seorang pelaku bisnis Islam dalam menyeimbangkan intensif material dan non-material dalam kegiatan ekonomi, kemanfaatan duniawi, dan keberkahan untuk akhirat. Yang ketiga, unity atau persatuan. Islam tidak mengakui kelas-kelas sosioekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan atau ukhuwah, karena mematuhi ajaran Islam dalam semua aspek dianggap sebagai ajaran untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, equilibrium atau keseimbangan, bisa disebut juga keadilan. Dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Penerapan perilaku adil dalam Islam seperti dalam berniaga, Islam dilarang untuk menipu. Yang kelima, free will, bebas berkehendak atau ikhtiar. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keenam, responsibility atau bertanggung jawab. Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran Islam, terutama bila dikatakan dengan kebebasan ekonomi.
Yang terakhir, ihsan, berbuat baik, berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya. Mengapa etika perlu pelajari dalam dunia bisnis? Ada beberapa faktor yang menjadikan etika itu wajib dipelajari, di antaranya sebagai berikut. 1. Kepercayaan moral yang dipegang mungkin tidak cukup, karena hanya merupakan kepercayaan yang sederhana tentang isu-isu yang kompleks. Karena pelajaran etika dapat membantu seseorang memecahkan isu kompleks dengan memperhatikan prinsip-prinsip tentang kasus tersebut. Yang kedua, etika menyediakan pengertian mendalam bagaimana menimbang dan memutuskan konflik prinsip, dan menunjukkan mengapa tindakan tertentu lebih dibutuhkan daripada yang lain. Prinsip apa yang digunakan dalam etika bisnis Islam? Kunci etis dan moral bisnis tergantung pada pelakunya. Pelaku bisnis wajib menetapkan etika dan moral bisnis hingga mencapai akhlak yang mulia atau husnul khuluq sebagai modal dasar berkembangnya praktek bisnis yang etis dan moralis. Prinsip praktis bisnis berdasarkan 3 pilar yang diajarkan, dan ini adalah penjabaran dari 3 pilar tersebut, yaitu 1. Prinsip tauhid atau akidah adalah dasar esensial ajaran agama Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta ini. Yang kedua, prinsip nubuwah atau kenabian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sempurna dalam segala tindak tunduknya. Begitu juga perilaku beliau dalam berbisnis. Keteladanan beliau patut ditiru dan diimplementasikan dalam pengelolaan bisnis. Yang ketiga, prinsip khalifah menegaskan bahwa manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini yang dilengkapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi mental atau spiritual dan sumber daya alam yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan dan keberlanjutan hidupnya. Yang keempat, prinsip keadilan. Al-Adl adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan semua manusia mempunyai peluang yang sama untuk berbuat baik. Yang terakhir yaitu prinsip ma'ad atau hasil, mengajarkan bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah dalam artian bekerja. Lalu, apa saja 3 pilar tersebut? Prinsip-prinsip dasar praktek bisnis berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dikemas berdasarkan 3 pilar Islam, yaitu 1. Akidah dapat dimaknai sebagai bentuk keimanan dan keyakinan yang kuat dari hati manusia yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dapat diartikan sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan mencakup hati, perkataan, perbuatan yang ditunjukkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang Maha Pencipta. Yang ketiga, akhlak merupakan cerminan jiwa dan refleksi sifat yang dengan memudah menyatu pada perilaku manusia tanpa proses pertimbangan akal pikirannya. Contoh implementasi etika bisnis syariah. Dalam hal ini, saya mengambil contoh etika dalam memproduksi makanan dan minuman. Owner suatu produk makanan atau minuman harus memastikan bahan baku yang digunakan halal. Halal dari segi pembelian atau menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memiliki sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti PIRT, BPOM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, transparan dalam proses produksi. Tidak ada perlakuan buruk saat memproduksi. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kualitas produk. Tentunya ini penting karena kualitas produk yang menjadikan konsumen itu puas atau tidak, suka atau tidak terhadap produk yang kita miliki. Hadis tentang produksi. Abi Bakri bin Abdurrahman bin Haris an Abi Mas'ud qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil qalbi wa naril bagi wa khulwanil kahini. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits dari Abu Mas'ud. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW melarang dari upah hasil penjualan anjing, upah pelacuran, dan upah dari perdukunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa maafiqil hamtorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini dari buku Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah, karya dari Siti Maroah MPD.